night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya nama Otto Gerrit Dimara, mahasiswa PPG angkatan ketiga tahun 2023, mengucapkan selamat dan sukses untuk kita semua. Salam nanjak. Sakit? Tidak. Semua sehat? Sehat. Terima kasih. Begitu hari ini kita akan belajar tentang hidrologi. Kita akan belajar tentang hidrologi. Ada masih ingat cairan yang menutupi bumi? Kalau hidro sendiri? Lapisan? Kalau logi, karena kita akan saksikan bersama-sama videonya sambil anak-anak mengamati bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Pada video kali ini kita akan membahas KD atau bab dinamika hidrosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Indikator pencapaian kompetensi bisa dilihat dan ada 7 submateri pembelajaran yang mana pada video kali ini kita akan membahas tentang siklus hidrologi. Kita awali dari pengertian hidrosfer. Hidrosfer berasal dari 2 kata,
yaitu hidros yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Jadi secara etimologis, hidrosfer adalah lapisan air yang ada di planet bumi yang meliputi 3 tempat di permukaan bumi, di dalam tanah, dan di atmosfer. Bagaimana perbandingan daratan dan lautan terkait dengan volume air di planet bumi? Ternyata 70,8% adalah berupa lautan dan hanya 29,2% yang berupa daratan. Dari 70,8% tersebut mampu menampung volume air sebesar 332.500.000 mil kubik, di mana yang berupa air laut atau air asin adalah dominan 97,1%, dan air tawar itu hanya 2,9%. Bahkan air tawar yang berupa 2,9% pun dominannya berupa air salju, baik yang terdapat di Antartika, Kutub Selatan, maupun di Kutub Utara, yaitu sebesar 2,24%. Air yang secara langsung kita butuhkan tidak lebih dari 1% yang ada di permukaan bumi, yaitu air di permukaan, baik air danau, sungai, maupun air rawa, hanya 0,61%. Air tanah 0,05%, dan air di atmosfer itu hanya 0,001%. Dari data USGS didapat bahwa 50% air tawar dunia itu hanya berada di 6 negara, yaitu Brasil, Rusia, Kanada, Indonesia, Cina, dan Kolombia. Maka kita sebagai warga Indonesia mesti berbangga dan harus menjaga keberadaan air tawar. Volume air di planet bumi selalu tetap. Namun, mengapa kelihatan berubah-ubah atau tidak tetap? Pada musim hujan terkadang begitu melimpah hingga banjir, sementara pada musim kemarau adalah kekurangan air, bahkan kekeringan. Jawabannya adalah adanya siklus hidrologi. Apakah siklus hidrologi itu? Adalah pergerakan air dari lautan yang naik ke atmosfer, kemudian bergerak ke daratan dan kembali lagi ke laut. Ini adalah siklus hidrologi. Sekali lagi, pergerakan air dari lautan naik ke atmosfer sampai atau tanpa ke daratan hingga kembali lagi ke lautan. Siklus hidrologi ada 3. 1 adalah siklus air kecil atau pendek, 2 siklus air sedang atau menengah, dan 3 siklus air panjang atau besar. Kita akan memulai dari siklus air pendek atau siklus air kecil. Semuanya berawal dari penyinaran matahari. Jadi, karena mendapat insolasi atau pemanasan dari matahari langsung, maka permukaan air laut menguap menjadi uap air atau gas. Berikutnya, terbentuklah awan melalui proses kondensasi, yaitu proses perubahan uap air menjadi titik air atau awan. Terdorong angin dan terjadi hujan masih di lautan. Sekali lagi bisa dicermati pada video berikut ini, menguap, awan, terdorong angin, dan kemudian terjadilah hujan, yang mana hujan itu masih berlangsung di lautan. Sekali lagi, kalau nanti ujiannya atau ulangan penilaian akhir tahunnya dalam bentuk gambar, dicermati, gambarnya siklus air pendek adalah demikian. Kita lanjutkan siklus air sedang. Adalah dari insolasi atau pemanasan matahari secara langsung, maka air laut menguap atau mengalami evaporasi menjadi gas atau uap air. Berikutnya terbentuklah awan atau mengalami kondensasi. Awan terdorong angin ke daratan, gerakan adveksi namanya, dan turunlah hujan di daratan. Kemudian air mengalir melalui permukaan dan kembali ke lautan. Sekali lagi diperhatikan pada video berikut ini, pemanasan, mengalami evaporasi atau penguapan, terbentuk awan, terdorong angin ke daratan, terjadi hujan, dan air mengalir melalui permukaan kembali ke laut. Gambarnya adalah demikian. Yang ketiga adalah siklus air panjang atau siklus air besar. Diawali dari insolasi atau pemanasan matahari langsung, maka air akan mengalami evaporasi atau menguap, terbentuk gas atau
uap air. Kemudian terjadilah proses kondensasi atau pembentukan awan. Terdorong oleh angin ke daratan. Dan inilah bedanya pada siklus air panjang, angin akan terus terdorong hingga ke pegunungan. Pergerakan angin secara vertikal akan terjadilah peristiwa sublimasi, yaitu peristiwa perubahan uap air menjadi kristal es. Adanya kristal es dan juga awan biasa di atas pegunungan dan di daratan bagian pedalaman, maka terjadilah hujan. Air akan meresap dan ada yang mengalir di permukaan. Air yang meresap suatu ketika akan muncul ke permukaan sebagai mata air atau karena diambil untuk keperluan manusia. Air kembali mengalir di permukaan dan menuju ke laut. Pada siklus air panjang ada yang berbeda, di mana penguapan akan menghasilkan awan dan akan menghasilkan kristal es, sehingga terjadi hujan salju dan juga hujan air biasa. Inilah gambar siklus air panjang. Berikutnya adalah tahapan secara lengkap atau istilah-istilah di dalam siklus hidrologi. Pada referensi lain disebutkan sebagai unsur-unsur hidrologi. Yang pertama adalah insolasi. Insolasi adalah proses pemanasan matahari pada permukaan bumi. Yang kedua adalah evaporasi, yaitu penguapan pada lingkungan abiotik, baik laut, sungai, maupun danau. Tiga adalah hasilnya hasil evaporasi ini adalah uap air dan awan. Yang ketiga adalah transpirasi, yaitu penguapan pada lingkungan biotik atau organisme seperti tumbuhan. Yang keempat adalah evapotranspirasi, penguapan baik pada lingkungan biotik maupun abiotik. Yang kelima adalah kondensasi, proses perubahan uap air menjadi awan atau proses pembentukan awan. Yang keenam adalah adveksi, pergerakan awan secara horizontal atau mendatar. 7 adalah sublimasi, perubahan uap air menjadi gas karena gerak awan secara vertikal dan mendadak. Yang kedelapan adalah presipitasi. Presipitasi adalah turunnya curahan hujan dari atmosfer ke permukaan bumi. 9. Infiltrasi, meresapnya air ke dalam tanah atau gerakan air secara vertikal ke dalam tanah. 10 adalah runoff, yaitu aliran air permukaan. Dan 11 adalah perkolasi, yaitu aliran air di bawah permukaan secara mendatar atau horizontal. Secara lengkap, seluruh tahapan di dalam hidrologi adalah demikian. Bisa kalian screenshot. Berikutnya adalah ilmu yang mempelajari hidrosfer. 1. Hidrologi atau hidrografi adalah ilmu yang mempelajari air di daratan. Oseanologi atau oseanografi, ilmu mempelajari air di lautan atau di samudera. Limnologi, ilmu yang mempelajari air yang berada di danau. Potamologi, ilmu yang mempelajari air di permukaan bumi, di sungai dan sebagainya, terutama air yang mengalir. Kriologi, ilmu yang mempelajari es, salju, atau gletser. Hidrometeorologi, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara unsur meteorologi dengan siklus hidrologi. Geohidrologi adalah ilmu yang mempelajari keberadaan, persebaran, dan gerak air di bawah permukaan bumi. Berikutnya kita sampaikan bahwa pada KD hidrosfer itu kita akan membahas dua posisi air, yaitu air yang berada di laut atau perairan laut dan di perairan darat. Di perairan laut kita akan membahas lebih lanjut pada video-video berikutnya seperti karakteristik dinamika laut. Ini adalah yang akan kita bahas pada video berikutnya dan yang lainnya. Di perairan darat kita juga terbagi menjadi 4 macam, yaitu sungai, danau, rawa, dan air tanah.
Karena itu ikuti dan mari kita belajar geografi dan ikuti video berikutnya tentang karakteristik dan dinamika laut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, kelompok 4. Lembaran untuk lembaran tugas. Guru kasih waktu 15 menit kalian kerjakan. Kami coba uraikan unsur-unsur sama siklus hidrologi. Nomor 1, unsur siklus hidrologi eksplorasi, yang berarti berawal dari terjadinya penguapan air di permukaan bumi, baik itu di sungai, danau maupun laut. Nomor 2, transpirasi, yang berarti penguapan yang terjadi pada makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan.
Jaringan makhluk hidup lainnya. 4. Sublimasi, proses berubahnya es yang ada di daerah kutub atau di puncak gunung menjadi uap air meski tanpa melalui fase pencairan dahulu. Proses perubahan uap air menjadi partikel-partikel es yang ukurannya sangat amat kecil. Nomor 6. Adveksi. Dalam tahap ini awan berpindah dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal karena air atau adanya perbedaan tekanan udara. Presentasi, proses di mana awan mencair karena suhu udara yang tinggi. Inilah yang menyebabkan terjadinya hujan, di mana butiran air jatuh dan membasahi sejumlah permukaan bumi. Pergerakan air dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah di bumi. Siklus pendek adalah siklus air yang diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Uap air akan mengalami kondensasi dalam ketinggian tertentu hingga membentuk awan. Awan yang tidak kuat dengan beban air akan mengalami presipitasi, lalu turunlah hujan air yang jatuh kembali ke laut. Nomor 2 silakan. Presentasi nantinya. Kedua, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Metodologi dalam tabel berikut ini. Metodologi yang pertama, evaporasi, berawal dari terjadinya penguapan air di permukaan bumi, baik itu sungai, danau maupun laut. Yang kedua, transpirasi, penguapan yang terjadi pada makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Evaporasi, proses ini terjadi pada lingkungan air maupun pada jaringan makhluk hidup lainnya. Sublimasi, proses perubahannya es yang ada di area kutub atau di puncak gunung menjadi uap air meski tanpa melalui fase pencairan dahulu. Proses perubahan uap air menjadi partikel es yang ukurannya sangat amat kecil. Dalam tahap ini, awan berpindah dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal karena harus atau adanya perbedaan tekanan udara. Awan mencair karena suhu udara yang tinggi. Inilah yang menyebabkan terjadinya hujan, di mana butiran air jatuh dan membasahi sejumlah permukaan bumi. Runoff, pergerakan air dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu saja yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ada. Katanya jelaskan apa yang dimaksud dengan siklus air sedang. Ulang. Jelaskan apa yang dimaksud dengan siklus air sedang. Siklus air sedang yang terjadi saat air laut menguap. Namun uap air terbawa angin ke daratan dan ketinggian tertentu, uap akan mengalami proses kondensasi menjadi awan dan muncul hujan yang jatuh di daratan. Air hujan akan meresap ke tanah dan yang diserap akan tumbuhan atau terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan pari. Kemudian sebagai Waktu untuk kelompok 3. Pendek, siklus air yang diawali dengan evaporasi air laut ke atmosfer. Uap air akan mengalami kondensasi dalam ketinggian tertentu hingga membentuk awan. Awan yang tidak kuat dengan beban air akan mengalami presipitasi laut. Turunlah hujan air yang jatuh kembali ke laut.
siklus yang sedang terjadi saat air laut menguap. Namun, uap air terbawa angin ke daratan dan ketinggian tertentu. Uap akan mengalami proses kondensasi menjadi awan dan muncul hujan yang jatuh di daratan. Terjadi karena proses evaporasi dan kondensasi air, lalu yang membentuk awan. Kemudian awan terbawa angin ke tempat yang tinggi di darat. Evaporasi tersebut kemudian bergerak naik ke udara dan terbawa oleh angin hingga pada ketinggian tertentu. Uap air tersebut mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Kelompok keempat, silakan. Pendek, air yang diawali dari evaporasi, air laut ke air akan mengalami kondisi dalam ketinggian tertentu. Ini membentuk awan-awan dan tidak kuat dengan beban air akan mengalami presipitasi, lalu turunlah hujan air yang jatuh kembali ke laut. Siklus yang sedang terjadi saat air laut menguap. Namun uap air terbawa angin ke darat dan di ketinggian tertentu uap akan mengalami proses kondensasi menjadi awan dan muncul hujan yang jatuh di daratan. Air hujan akan meresap ke dalam tanah. Ada yang serap agar tumbuhan atau terbawa aliran air tumbukan seperti sungai dan parit. Kemudian sebagai air akan melewati berbagai macam saluran yang membawanya kembali ke laut. Proses evaporasi dan kondensasi air lalu membentuk awan. Kemudian awan terbawa angin ke tempat lebih tinggi di daratan. Ketinggian tempat mempengaruhi uap air menyentuh lapisan udara dingin hingga berubah menjadi salju, dan terjadilah hujan salju di musim dingin. Hal ini juga membentuk bongkahan es pada pegunungan tinggi. Terjadi karena proses evaporasi dan kondensasi air lalu membentuk awan. Kemudian awan terbawa angin ke tempat tinggi di daratan. Ya, karena ternyata hasil diskusi kalian pada siang hari ini dari setiap kelompok jawabannya semuanya benar. Untuk itu bagus memberikan nilai bagus buat kalian semua. Ya, anak-anak, untuk pertemuan berikut belajar tentang ini menjadi motivasi semangat kalian untuk tetap semangat untuk belajar. Bisa tak? Bisa. Untuk itu sebelum kita akan menyelesaikan materi pertemuan kita pada siang hari ini,